Pertemuan langsung antara Inter dan Atalanta dijadwalkan berlangsung pada awal pekan depan, untuk mencoba membuka jalan dalam negosiasi transfer Ademola Lookman. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, pertemuan tersebut kemungkinan besar terjadi antara hari Selasa atau Rabu. Dalam kesempatan itu, Inter akan mencoba mendekati harga yang diminta oleh Atalanta, yaitu 50 juta euro. Sang penyerang sendiri sudah sejak lama mencapai kesepakatan pribadi dengan Inter, dengan kontrak senilai 4,5 juta euro bersih per musim hingga tahun 2030. Ia pun telah menolak pendekatan dari klub-klub lain, termasuk Napoli dan Atletico Madrid. Karena itulah, agen-agen Lookman kini tengah bekerja keras untuk melunakkan sikap tegas dari pihak Atalanta. Dana hasil penjualan pemain yang saat ini sedang dikumpulkan oleh Inter akan digunakan untuk memberikan Christian Chivu seorang bek tengah baru. Namun, menurut La Gazzetta dello Sport, pemain itu sepertinya bukan Giovanni Leoni, kecuali terjadi kejutan besar. Surat kabar tersebut melaporkan bahwa sang pelatih memang ingin segera melengkapi lini belakangnya. Tapi transfer ini belum akan dilakukan dalam waktu dekat, dan tidak akan melibatkan talenta muda milik Parma. Inter menganggap harga 40 juta euro yang diminta terlalu tinggi. Di latar belakang, nama Conny de Winter masih masuk radar. Namun saat ini, prioritas utama tim transfer Inter tetap tertuju pada negosiasi untuk Ademola Lookman. Ademola Lookman dan Giovanni Leoni masih menjadi dua kepingan penting yang belum melengkapi puzzle transfer musim panas Inter. Menurut Corriere dello Sport, kedua negosiasi ini berjalan di jalur terpisah, dengan prioritas pertama adalah Lookman, baru kemudian Leoni. Namun, untuk Lookman sekalipun, prosesnya tidak berjalan cepat. Atalanta tetap keras pada posisi mereka, meminta 50 juta euro tanpa opsi pinjaman atau kewajiban beli. Mereka hanya ingin penjualan langsung dan permanen. Langkah selanjutnya kemungkinan akan terjadi minggu depan, meskipun hingga kini Waktre belum memberi lampu hijau untuk menaikkan tawaran. Sementara itu, tim agen Lookman terus menekan Atalanta dari sisi diplomasi. Masih jadi tanda tanya, apakah sang pemain akan mencoba memaksa kepindahannya setelah pulih dari cedera betis yang sedang dialaminya. Banyak pertemuan terjadi di kantor Inter sepanjang hari kemarin. Menurut laporan Sport Italia, dalam salah satu pertemuan dengan agen Giuliano Bertolucci, dibahas beberapa nama muda potensial dari Brasil. Namun bukan hanya itu. Topik mengenai gelandang milik Chelsea, André Santos, juga sempat muncul dalam diskusi. Pemain muda ini memang milik Chelsea dan sangat disukai oleh Direktur Olahraga Inter, Piero Ausilio. Bahkan, Inter sudah mulai mengumpulkan informasi sejak kisah transfer Calhanoglu masih bergulir, sebelum minat dari klub Turki meredup. Meski begitu, biaya transfer André Santos tergolong tinggi. Dan tanpa adanya penjualan di sektor gelandang, prioritas utama Inter untuk saat ini masih berada di tempat lain. Ada cerita menarik dari Corriere dello Sport seputar 2 hari pertama tes dan latihan di Appiano Gentile, yang sejauh ini hanya diikuti oleh 5 pemain, Pavard, Zielinski, Bisek, Calhanoglu, dan Bonni. Untuk Bonni, penyerang muda yang baru didatangkan dari Parma, ia menjalani tes fisik pertamanya pada hari Rabu. Hasilnya luar biasa. Tesnya dinilai begitu bagus, hingga keesokan harinya ia bahkan tidak diminta datang ke pusat latihan. Tim pelatih justru menyuruhnya untuk kembali esok hari saja, bersamaan dengan kedatangan seluruh skuad utama lainnya. Setelah menjalani musim yang jauh di bawah ekspektasi, Mehdi Taremi kini berada di ambang pintu keluar dari Inter. Meski performanya belum memuaskan, minat dari berbagai klub dunia terus mengalir. Setelah rumor dari Turki dan Inggris, kini giliran klub Brasil, Botafogo, yang dikabarkan membidik ex-penyerang Porto tersebut. Kabar ini diperkuat oleh Hatam Shiralizadeh, jurnalis Iran yang dekat dengan Taremi. Strategi Botafogo adalah mencapai kesepakatan pribadi lebih dulu dengan sang pemain, baru kemudian memulai negosiasi resmi dengan Inter, meskipun Taremi sendiri masih memprioritaskan untuk tetap bermain di Eropa. Sementara itu, media Brasil seperti ESPN, mengutip laporan dari Canal do TF, menyebut bahwa pihak Botafogo cukup optimis bisa mendapatkan tanda tangan Taremi, meskipun gaji tinggi sang pemain masih menjadi tantangan besar. Detail nilai transfer sejauh ini masih dirahasiakan.
Christian Chivu tengah menyusun fondasi untuk membentuk dua wajah baru Inter, dari formasi 3-5-2 menuju 3-4-2-1, dengan pendekatan bertahap dan mempertimbangkan fleksibilitas para pemain yang ada. Menurut Tuttosport, salah satu perubahan menarik yang mungkin terjadi adalah kembalinya Hakan Calhanoglu ke peran aslinya sebagai trequartista, atau gelandang serang. Selain itu, Carlos Augusto diprediksi bisa mendapat peran lebih sentral, bahkan lebih cocok ketimbang Di Marco dalam skema 3-4-2-1. Namun, fondasi utama dari proyek ini masih belum hadir, yakni Ademola Lookman. Dialah kunci dari rencana formasi 3 penyerang Inter musim depan. Dan menurut kabar terbaru, kebuntuan dalam negosiasi tidak bisa dibiarkan lebih lama lagi, dan harus terselesaikan paling lambat minggu depan. Masa depan Sebastiano Esposito, penyerang muda kelahiran 2002 milik Inter, masih belum jelas. Dalam beberapa jam terakhir, muncul ketertarikan dari Ajax dan Udinese yang mulai melakukan pendekatan awal. Selain itu, Cagliari dan Fiorentina juga masih memantau situasi sang pemain, meski saat ini keduanya memilih menahan diri dan belum mengambil langkah konkret. Sementara itu, Parma juga ikut tertarik dengan Esposito, baik sebagai bagian dari potensi kesepakatan terkait Giovanni Leoni, atau sebagai transfer terpisah. Di sisi lain, fokus utama Inter saat ini tetap tertuju pada negosiasi untuk mendatangkan Ademola Lookman. Informasi ini dilaporkan oleh Sport Italia. Jika penantian untuk Ademola Lookman sudah terasa cukup lama, maka untuk Giovanni Leoni, sepertinya akan lebih panjang lagi. Menurut Corriere dello Sport, bek milik Parma itu disebut siap bersabar menghadapi proses yang memakan waktu, karena Inter masih harus mengumpulkan dana dari penjualan beberapa pemain, seperti Aslani, Sebastiano Esposito, Palacios, dan Taremi. Dari keempat nama itu, Inter berharap bisa mengantongi setidaknya 30 juta euro. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk dua hal, menyelesaikan transfer Lookman yang tinggal menunggu waktu, dan menyiapkan tawaran sebesar 30 hingga 35 juta euro untuk Leoni. Inter telah mencapai kesepakatan dengan Villarreal untuk penjualan permanen Tajon Buchanan. Setelah sebelumnya dibeli dari klub Bruges seharga 7,3 juta euro, klub Nerazzurri kini diperkirakan akan menerima sekitar 9 juta euro dari penjualan ini, serta mempertahankan 20% hak dari penjualan berikutnya. Berdasarkan data ini, Calcio e Finanza menghitung dampak transaksi ini terhadap neraca keuangan Inter serta keuntungan yang akan dicatat. Dari laporan keuangan resmi, nilai buku Buchanan per 30 Juni 2024 tercatat sedikit lebih dari 6,5 juta euro, dan telah menyusut menjadi sekitar 4,9 juta euro. Jika penjualan dikonfirmasi di angka 9 juta euro, maka Inter akan mencatatkan keuntungan bersih sebesar 4,1 juta euro untuk musim 2025-2026. Namun, ada faktor tambahan. Menurut Calcio e Finanza, efek total terhadap neraca mencakup penghematan amortisasi dan gaji pemain sekitar 3 juta euro, dikurangi pendapatan pinjaman ke Villarreal musim lalu sebesar 1 juta euro. Hasil akhirnya, Inter mendapat dampak positif sekitar 6,1 juta euro dalam pembukuan keuangan mereka.